Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim. Dan pada hari ini kita melanjutkan pembahasan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah adalah termasuk di antara salah satu rukun iman yang tidak bisa dielakkan. Seorang mukmin harus beriman kepada malaikat Allah setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin meniadakan imannya kepada malaikat Allah, maka sama dengan dia meniadakan imannya, sehingga dia tidak masuk dalam kategori sebagai seorang mukmin. Oleh sebab itu, dalam rangka beriman kepada Allah, maka seorang mukmin harus beriman kepada seluruh rukun iman yang 6 yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril sendiri yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk mengajari para sahabat yang saat itu hadir di majelis Rasulullah. Dan kedatangan Jibril dalam wujud seorang lelaki yang bersih, yang bagus rupa dan keadaannya. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, bersih. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam. Disebutkan oleh Rasulullah dengan rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Kata Jibril, "Engkau benar." Lalu Jibril bertanya lagi, "Kabarkan padaku tentang rukun, apa itu iman?" Rasulullah SAW menjawab, iman dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Nah, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam pertanyaan Jibril, apakah itu iman? Adalah rukun iman itu sendiri yang diantaranya adalah beriman kepada malaikat Allah. Seorang mukmin harus meyakini Allah memiliki malaikat. Malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dengan berbagai macam fungsi yang Allah inginkan. Tidak memiliki syahwat, dia tunduk kepada perintah Allah, tidak pernah lemah. Ya. Di antara mereka ada yang kerjaan, ada yang bertasbih. Di antara mereka ada yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang menandu atau mengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menjaga surga dan menjaga neraka. Di antara mereka ada yang menyampaikan wahyu. Di antara mereka ada yang memegang ada yang memegang trompet sangkakala untuk menunjukkan hari kiamat, dan seterusnya. Di antara mereka pula ada yang mencatat amal manusia. Bahkan di antara mereka ada malaikat pencabut nyawa, dan di antara mereka ada pula malaikat-malaikat yang menanyai manusia dalam barzah, dalam kubur. Walaupun jasad itu habis dibakar, ruh masuk dengan yang namanya alam barzah. Dan alam barzah
tempat ruh itu disimpan sampai hari kiamat. Dan ruh ini di dalam alam barzah sesuai dengan keadaan manusia ini ketika di dunia sebelumnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran pun menyebutkan bahwa dalam rangka beriman kepada Allah harus beriman kepada malaikat Allah. Siapa yang tidak beriman kepada malaikat Allah atau dia memusuhi malaikat Allah, maka dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan ayat-ayatnya. Sebagaimana Allah mengungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 136, kata Allah, "Wa man yakfur billah." Siapa yang dia kufur, mengingkari Allah, wa malaikati, dan mengingkari malaikat Allah, wa kutubi, dan mengingkari kitab Allah, wa rusuli, mengingkari utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, bahkan mengingkari hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh mereka adalah orang-orang yang telah tersesat sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara berita yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim tentang wujudnya malaikat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24, ketika orang-orang mukmin, orang-orang yang penyabar itu masuk surga. Ya. Kata Allah, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin." Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menyapa mereka di surga dari banyak-banyak pintu. Dari banyak-banyak pintu yang menerima malaikat. Orang mukmin yang masuk surga Allah, para malaikat dari berbagai macam pintu yang ada di surga tersebut menyapa mereka. Apa sebabnya? Salamun alaikum. Sungguh keselamatan, kesejahteraan telah Allah limpahkan kepada kalian semuanya. Bima sabartum, lantaran kesabaran kalian di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berdoa, dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama malaikat, menyebut keagungan Allah sebagai Tuhannya malaikat. Ketika kita melihat malaikat demikian besar, demikian agung, maka kita akan melihat betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan Allah, dengan namanya sebagai Rabbul Malaikah. Kita tahu tawassul dalam Islam itu ada 3. Bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Rabbi salah satunya. Ya. Atau Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau Nabi Musa ketika diusir dari Mesir, melarikan diri karena telah memukul orang Qibti, orang Mesir, sehingga mati, ya. Dia dikejar oleh orang Mesir. Akhirnya dia lari ke negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib. Tidak ada sanak famili, tidak ada orang yang dikenal. Dia duduk di bawah pohon dalam keadaan letih. Sementara agak kejauhan banyak manusia mengurumuni sebuah sumur yang mereka berdesak-desakan untuk berebut
mengambil jatah air untuk diberikan kepada ternak. Di saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Rabbi. Bertawassul kepada Allah. Rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang menciptakan aku, yang menguasai diriku, yang memiliki diriku dan mengatur urusanku. Inni bima anzalta alayya min khairin faqir. Sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau curahkan pada diriku, ya Allah. Di negeri yang tidak ada seorang pun yang dia kenal. Ternyata Allah menunjukkan jalan. Dia melihat dua wanita tidak bisa memberikan minum ke ternaknya. Dibantu. Karena Allah tidak ada apa-apa. Dibantu selesai, tunduk kembali ke pohon. Saya menurungi dirinya. Ternyata wanita tersebut atau dua wanita tersebut anaknya Nabiullah Syuaib. Salah satunya mengatakan kepada ayahandanya, mengatakan, sungguh orang yang tadi memberikan minum itu adalah orang yang amanat dan orang yang kuat. Dia mengatakan pada bapaknya sudah tua, wahai ayahanda, tidakkah sebaiknya engkau nyewa pemuda tadi itu? Dia pemuda yang perkasa dan amanat. Amanat, bisa dipercaya. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan kisahnya bisa dilanjutkan pada hal-hal yang lainnya insyaallah. Nah, ada kata-kata Rabbi disebutkan di sini. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan kata-kata Rabbi. Ya, Rabbi di sini Rabbil Malaikah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma, ya Allah, Rabba Jibril, Engkaulah Tuhannya Jibril, wa Mikail, Tuhannya Mikail, wa Israfil, Tuhannya Israfil, Fatiris samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun, Engkau telah menghakimi perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ihdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, lima ikhtalafa fi minal haqqi bi'idnik, terhadap apa-apa yang diperselisihkan, tunjukkan aku kepada yang hak dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Apa yang menjadi poin dalam ungkapan ini? Yaitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah sebagai Tuhannya malaikat, dan ini bukti malaikat itu ada. Ini bukti malaikat itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimaninya, maka kita umatnya Rasulullah harus mengimaninya. Ya. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlahnya malaikat itu sangat banyak. Jumlahnya malaikat sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Attatis sama wa haqqa laha an ta'itta. Langit itu penuh sesak, dan pantas saja langit itu penuh sesak. Attat itu penuh sesak, yang mana satu sama yang lainnya saling berdempetan, bahkan gesekannya menimbulkan bunyi. Karena penuhnya. Karena penuhnya. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajidun. Tidak ada tempat di langit itu seukuran 4 jari, ya, melainkan di sana ada malaikat yang sujud. Coba bayangkan. Subhanallah. Sampai-sampai tentang sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim pula,
bahwa kata Rasulullah, innal baital ma'mura, sesungguhnya Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang menjadi tempat yang diistimewakan di langit yang ketujuh itu. Di dalamnya yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. Setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70,000 malaikat, dan ketika mereka sudah masuk, mereka ibadah di situ, keluar, kemudian setelah keluar tidak pernah masuk lagi untuk kedua kalinya. Setiap hari terus bergantian. 70,000 malaikat terus bergantian. Subhanallah. Berita lagi tentang malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati," bila telah tiba waktu hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubun," maka di pintu-pintu masjid itu ada para malaikat yang mereka mencatat siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk kemudian, siapa yang masuk belakangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang masuk masjid, kelompok yang masuk masjid pertama kali, pahalanya seperti berkorban seekor onta. Ya. Yang terakhir seperti seekor telur korbannya. Dia mempersembahkan seekor telur. Sebutir telur. Maaf. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza jalasal imam," bila imam telah duduk, naik mimbar, imam duduk, azan dikumandangkan. "Tawaw suhufa," maka malaikat itu menutup buku catatan. "Waja'u yastami'una dzikra," mereka duduk di masjid tersebut mendengarkan tausiyah, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sayyiq ketika dia berkhutbah lebih mengingatkan umat kepada ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah petunjuk itu. Karena inilah umat itu dikumpulkan untuk mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala mereka mendengarkan keduanya, maka ada sebuah pelajaran berharga yang bisa dijadikan pegangan olehnya. Hatinya tentram, jiwanya tentram, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yang mereka membacakan Al-Quran dan memahaminya satu dengan pada yang lainnya. Satu memahamkan pada yang lain tentang makna tersebut. Ini bisa terwujud baik majelis ilmu ataupun pelajaran Jumat. Ya. Melainkan dengan amalan tersebut turun malaikat Allah mengiringi mereka. Kemudian turunlah pula rahmatnya Allah pada mereka. Kemudian turunlah pula ketenangan yang Allah berikan kepada mereka. Ada hal yang mereka dapatkan. Ada siraman rohani yang menyejukkan jiwa mereka. Tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah pun menyanjung satu bin satu orang-orang yang hadir di situ pada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Di antara malaikat itu ada malaikat-malaikat yang berperan di siang hari dan ada malaikat-malaikat yang berperan di malam hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Yata'aqabu fikum malaikatun bil-lail." Menyertai Anda terus-menerus malaikat-malaikat malam hari. Wa malaikatun bin-nahar, dan malaikat-malaikat yang ada di siang hari. Sampai-sampai pernah malaikat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sosok tertentu, sosok manusia, ya. Sehingga kalau ada orang melihat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang dia tidak biasa melihatnya, mungkin ada seorang yang lewat kemudian hilang dan macamnya di masjid, ya, bisa jadi gambaran-gambaran dari malaikat itu. Kalau memang amalannya amal saleh, ya, dan banyak. Dan perkara seperti ini tidak bisa dipelajari karena ini tunduk kepada aturan Allah. Karena malaikat itu diciptakan untuk tunduk pada aturan Allah, pada perintah Allah, bukan perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatamatsalu li malaku ahyanan." Kadang-kadang datang kepadaku seorang malaikat berupa seorang laki-laki. Fayukallimuni, lalu dia berbicara kepadaku, fa'i ma yaqul, maka aku pun tersadar dan betul-betul paham dengan apa yang diucapkannya. Di perang Badar, para sahabat melihat banyak malaikat dalam wujud seorang laki-laki. Ya. Di perang Badar. Kenapa? Jumlah kaum muslimin 313. Jumlah orang-orang kafir berapa? 1.300. Jumlah tak seimbang. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit beristighasah. Inilah yang namanya istighasah. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah, tidak ada bacaan yang kemudian ditertibkan harus ini, harus ini, harus ini. Tidak. Terserah, yang penting kita meminta kepada Allah. Diawali dengan menyanjung Allah, ya, mengagungkan Allah. Kalau kita ditambahkan pula salawat di dalamnya, baru kita minta, ya. Dan Allah mengisahkan itu dalam surah Al-Anfal ayat 9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, ketika engkau istighasah, minta pertolongan kepada kami di kala genting, kami kabulkan permintaanmu dan kami kirim 1.000 bala tentara malaikat yang memporak-porandakan musuh. Ada di antara malaikat itu orang yang botak. Di antara kaum muslimin yang ditangkap, bukan kamu yang nangkap aku, yang nangkap aku adalah orangnya botak. Ya. Dan banyak. Bahkan sebagaimana disebutkan tentang hadis Jibril. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril. Para sahabat melihat sendiri kedatangan Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Ya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Rambutnya dah safar. Namun anehnya, tak ada seorang pun di antara mereka kami yang mengenalnya. Kalau tidak ada tanda safar, berarti orang mukim. Tapi ketika dan ditanya satu yang lain, tidak ada yang kenal. Dan orang yang perawakannya bagus. Langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW, menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, ajarkan padaku apa itu Islam." Ya. Dijawab. Kemudian dia mengatakan, "Ajarkan padaku tentang iman." Dijawab oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, "Ajarkan padaku tentang ihsan." Dijawab oleh Rasulullah SAW. "Ajarkan padaku tentang apa itu hari kiamat." Ya. Rasulullah mengatakan, tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya. Kata Jibril, beritakan padaku tentang tanda-tandanya. Dijawab oleh Rasulullah tentang tanda-tandanya. Kemudian dia pergi. Beberapa waktu kemudian Rasulullah bertanya pada Umar, "Umar, tahu enggak yang kemarin datang?" "Tak tahu." Kata Rasulullah, "Dia adalah Jibril
datang pada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Ya. Menyaksikan, para malaikat menyaksikannya. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah-kisah terdahulu pun juga menceritakan tentang peristiwa sentuhan mereka dengan malaikat. Artinya mereka berhubungan dengan malaikat. Kisah Maryam. Ya. Kisah Maryam disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 45. Yang mana Maryam ini seorang wanita yang ditaruh di kastil, di tempat yang tinggi. Dia sehari-harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia didatangi oleh seorang malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Idz qalatil malaikatu ya Maryam. Malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul Masih. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan adanya seorang anak laki-laki namanya Masih Isa. Terus apa kata Maryam? Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak padahal aku tidak disentuh oleh seorang laki-laki. Percakapan ini terjadi antara Maryam dengan malaikat. Dan kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat malaikat itu. Kita ini pasti akan melihat malaikat itu. Kapan? Ketika naza. Itu awalnya. Ketika masa-masa naza. Sebelum datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang adalah malaikat-malaikat berpakaian putih, berwajah cemerlang cerah sejauh mata memandang. Itu bila amalan kita amal saleh dan bila kita orang yang saleh, orang yang ahli ibadah. Malaikat ini memberikan kabar gembira kepada orang yang akan dicabut nyawa. Sehingga tatkala dicabut nyawanya oleh malaikat maut, nyawa ini pun keluar dengan tenangnya. Nyawa ini keluar dengan tenangnya. Tetapi bila ternyata manusia yang dicabut nyawanya tersebut adalah orang-orang pelaku maksiat, orang-orang durjana, orang-orang fasik, maka yang datang adalah malaikat berpakaian hitam, berwajah bengis dan mengancam. Kalau seandainya kita pernah menunggu orang yang sedang nazak, maka akan muncul gumaman dia, ya, omongan dia yang kita kadang-kadang nggak paham dan hanya dia yang paham. Di saat itu pula muncul syaitan untuk menyesatkan anak manusia. Benar. Lah malaikat yang berpakaian hitam ini mengancam sehingga roh ketika dicabut dia tidak mau keluar, sehingga dipukul dia. Dan ketika dicabut dengan paksa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana deritanya orang yang su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ini dalil nakli. Dalil nakli. Apa dalil nakli? Dalil tentang adanya malaikat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat bukti
keharusan kita beriman kepada malaikat secara akal. Apa di antara bukti beriman kepada malaikat itu secara akal? Harus, yaitu pertama, ini saya singkat, wusulul wahyi ilal anbiya wal mursalin. Kita mendengar bahwa para nabi dan rasul itu mereka mendapatkan wahyu, dan pengantarnya adalah malaikat. Idz kana ghaliban ma yasiluhum biwasitir ruhul amin Jibril al-malakul muwakkal bil wahyi wa hadha athrun zahirun la yunkar. Dan tentunya wahyu yang telah turun tersebut dan para sahabat-sahabat mengetahui bagaimana derita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Seorang sahabat ketika pahanya tertimpa oleh paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini merasakan beratnya paha Rasulullah SAW. Ternyata saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu. Dan wahyu turun dengan perantara malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sulit untuk diingkari. Semua agama-agama samawi, agama-agama langit meyakini turunnya wahyu dengan adanya perantara malaikat. Kemudian di antara dalil pula secara akal yang menunjukkan wujudnya malaikat tersebut, yaitu kematian yang menimpa seluruh makhluk. Kematian yang menimpa seluruh makhluk. Maka kematian tersebut tidak mungkin sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses. Dan proses itu sebagian dari kita ada yang mengetahuinya dari ucapan dan gumaman orang-orang yang naza, sehingga kemudian setelah naza wafatlah dia dan tidak pernah kembali. Kadang-kadang kalau kita menunggu, dia bergumam, sudah ikhlaskan saya, mereka sudah datang. Ini kalau orang ahli ibadah. Pernah ada teman dia meninggal di rumahnya, rajinnya membaca Al-Quran. Ketika ibundanya menjenguknya di kamarnya, dia mengatakan, udah bu, ibu lebih baik di luar saja, ikhlaskan saya. Ini mereka sudah banyak. Ini mereka sudah banyak yang datang. Ikhlaskan. Ibunya pun menangis dan ibunya hanya bisa mengintip. Dan ini kemudian menutup harinya dengan tenang. Subhanallah. Ada lagi yang mungkin gumam itu kita sedih mendengarnya, bahkan takut. Ketika dia mengatakan, siapa itu di balik pintu? Gak ada orang padahal. Jangan tinggalkan aku. Ini siapa yang datang demikian banyak? Mereka takut-takuti aku. Dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ya rabbal alamin. Dan ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Kata Allah,
Dalam surah Sajdah ayat 11, katakanlah Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malaikat kematian yang telah Allah utus kepada kalian untuk mencabut nyawa kalian. Subhanallah. Kemudian di antara bukti yang lainnya lagi, hifdzul insani min adzal jani wasyaitani wa syururihima tula hayatihi. Di antara bukti wujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan di antara malaikat itu ada yang menjaga, bertugas menjaga manusia dari perbuatan jin dan syaitan yang ingin merusak atau mencelakai manusia tersebut sepanjang hidup manusia tersebut. Wa huwa ya'ishu bainahuma wa yaranihi wa la yarahuma. Dia, malaikat itu ditugaskan oleh Allah menyertai manusia di tengah-tengah godaan manusia yang digoda oleh jin dan syaitan. Tetapi tidak seorang pun yang tahu di mana malaikat itu keberadaannya dalam menjaganya. Dia tunduk pada yang diputuskan oleh Allah, bukan pada apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan untuk orang ini sebuah kecelakaan, siapapun baik dari golongan manusia dan jin berusaha untuk mencelakainya, maka kecelakaan itu tidak akan sampai kepadanya karena Allah tidak mentakdirkannya. Disitulah berperannya malaikat atas tugas Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan gambaran yang disebutkan oleh Allah kepadanya, sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang kemudian Allah perintahkan malaikat untuk melaksanakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Manusia itu memiliki malaikat-malaikat pengiring baik di depan maupun di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu menjaganya atas perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita runtut, ada malaikat pencatat, ada malaikat penjaga, ada pula siapa? Syaitan qarin. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin illa qad wukkila bihi qarinuh." Dalam hadis Muslim, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah telah tentukan baginya seorang qarin. Dan qarin ini bukan malaikat, Pak. Qarin itu pendamping, penyesat. Ya, kata Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti ini, ditanya malaikat, hatta anta ya Rasulullah, hatta ana. Demikian pula saya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Aku pun juga mendapatkan qarin itu, tapi Allah menolongku untuk mengalahkannya sehingga dia tidak bisa apa-apa. Dia menjadi sosok yang masuk Islam, sehingga tidaklah dia membisikkan kepadaku suatu bisikan, melainkan bisikan-bisikan yang bermakna baik. Ya, ini jin qarin itu. Jangan salah ya. Nanti salah mengidentifikasi. Malaikat itu nggak pernah nongol kepada kita ngomong-ngomong, bisik-bisik. Yang bisik-bisik kita itu adalah syaitan minal jinnati
Wannas, malaikat itu hanya mencatat. Di antara mereka yang bertugas untuk menjaga hanya menjaga. Nanti kemudian di antara kita ada yang mengatakan saya punya khodam. Oh iya, khodamnya siapa? Malaikat. Iya, silakan. Kalau ada azan, habis azan pertanyaan. Baik. Baik, ada pertanyaan? Nggih, Pak. Kalau ada orang mazhab tapi di lingkungan orang Sholat atau Muslim, tapi di lingkungan orang kafir yang nggak mungkin mutakhir, ataupun kalau misalnya ada yang mutakhir tapi dia sendiri juga ditakdirkan atau tidak yakin, gimana? Baik. Barakallahu fiik. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dhaif. Namun banyak diungkapkan oleh para ulama tentangnya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Maaf, yang ini hadis dhaif. Laqinu mautakum ya Allah. Ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi pula, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis yang lain lagi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Yang artinya siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Hadis yang kedua tadi mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari seluruh sembahan selain Allah masuk surga. Lah, ketika dikatakan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, maka disinilah kemudian seorang mukmin harus peduli dengan saudaranya ketika lemahnya. Katakanlah orang yang sakit, dia sakit parah, tidak boleh ditinggal sendiri. Harus ada yang menemaninya, terutama dari keluarganya, untuk mengantarkannya menuju kehidupan yang husnul, menuju kematian yang husnul khatimah. Kadang-kadang maaf, kita ini latah, sudah tahu orang tua kita butuh pertolongan kita, ternyata kita masukkan ke rumah sakit yang non muslim dengan berbagai macam alasan. Sana lebih maju medisnya, ininya. Oke, tidak apa-apa, cuma jangan pernah dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri, masuklah orang-orang itu yang mencari domba-domba kehilangan, ya, untuk kemudian dijadikan domba yang diselamatkan menurut mereka. Ya, kita ini domba, Pak. Benar. Dan ini maaf, kalau kita nggak menyadari, bisa jadi ini bentuk kedurkaan kita pada orang tua. Makanya harus ada orang yang melantalkan dengan yakin. Kalau sudah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berhenti sudah. Jangan ada yang mengganggu, biarkan dia tenang. Ucapan terakhirnya sudah la ilaha illallah. Sudah, doakan pada Allah, ya Allah mudahkan dia. Ya Allah ringankan bebannya. Ya Allah berikanlah kepadanya husnul khatimah. Seperti itu. Nangis boleh dalam keadaan seperti itu. Mungkin ada di antara mereka yang histeris, tapi jangan sampai keadaannya mempengaruhi orang ini dalam menuju perpindahan alamnya, dari kehidupannya menuju kematiannya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, ikhlaskan.
Andai kata dia tersadar, dia kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, mungkin wasiat, mungkin yang lainnya, ada yang mentalkin lagi. Ayo Pak ucapkan, La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkannya, tenang yang lainnya, sudah wis. Kalau membaca Quran, baca Quran, tapi jangan dengan suara yang gaduh. Tenangkan, biarkan. Kita banyak mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah dia. Ya. Sampai kemudian dia melepaskan rohnya. Dan insya Allah husnul khatimah. Harus orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Harus seorang muslim. Ya. Bukan orang di luar Islam. Karena kalimat ini kalimat hak. Kalimat yang tidak akan mungkin berperan kecuali dengan sebuah keyakinan. Kalau kita mengungkapkan ada 7 syarat ucapan la ilaha illallah itu. Ya. Orang yang mengucapkannya harus yakin. Orang yang mengucapkannya harus punya ilmu. Orang yang mengucapkannya harus jujur. Orang yang mengucapkannya harus ikhlas. Ya. Orang yang mengucapkannya harus punya ilmunya. Begitu. Baik, begitu Pak insya Allah. Ya. Ada yang lain? Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani malaikat Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang sempurna, ya, makhluk yang sempurna, tak pernah lemah, makhluk yang ketaatannya sempurna, tak pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang dalam penciptaannya memiliki kesempurnaan sebagai makhluk dengan sifat yang Allah berikan yang luar biasa, yang tidak satupun ada dari golongan jin maupun setan bisa mengalahkannya. Maka tentunya sangat naif kalau kita menjadi pengikut jin, sangat naif kalau kita menjadi pengikut syaitan. Jadilah hamba Allah. Maka dengan kita menjadi hamba Allah dan terus mengaktifkan doa kita kepada Allah, malaikat penjaga yang Allah berikan di sisi kita akan aktif untuk menyelamatkan diri kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.